Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Risa Nurlaila dan rekan saya Mafira Adha, kami dari kelompok 3. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teori discovery, invensi, dan inovasi. Pada kelompok sebelumnya telah dibahas mengenai teori inovasi. Untuk saat ini, kita akan menambahkan 2 teori lainnya, yaitu teori discovery dan juga teori invensi. Invention, discovery, dan innovation, 3 kata yang memiliki arti hampir sama. 3 kata tersebut dalam bahasa Indonesia dapat diartikan penemuan. Maksudnya, ketiga kata tersebut mengandung arti ditemukannya sesuatu yang baru, baik sebenarnya barang itu sudah ada lama, kemudian baru diketahui, atau memang benar-benar baru dalam arti sebelumnya tidak ada. Demikian pula, mungkin hal yang baru itu diadakan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Inovasi dapat menggunakan discovery atau invensi. Kata innovation sering diterjemahkan segala hal yang baru atau pembaharuan S. Wojowasito 1972. Tetapi ada yang menjadikan kata innovation menjadi kata Indonesia, yaitu inovasi. Inovasi kadang-kadang juga dipakai untuk menyatakan penemuan karena hal yang baru itu hasil penemuan. Kata penemuan juga sering digunakan untuk menerjemahkan kata dari bahasa Inggris discovery dan invention. Ada juga yang mengaitkan antara pengertian inovasi dan modernisasi karena keduanya membicarakan usaha pembaharuan. Untuk memperluas wawasan serta memperjelas pengertian inovasi pendidikan, maka perlu diterangkan dulu tentang pengertian discovery, invention, innovation, dan modernisasi sebelum membicarakan tentang pengertian inovasi pendidikan. Kira-kira perbedaan 3 kata itu apa ya? Baiklah, mari kita mulai ke pengertian dari discovery, invensi, dan juga inovasi. Discovery adalah suatu penemuan sesuatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada, tetapi belum diketahui orang. Misalnya penemuan benua Amerika. Sebenarnya benua Amerika itu sudah lama ada, tetapi baru ditemukan oleh Columbus pada tahun 1492. Maka dikatakan Columbus menemukan benua Amerika. Artinya, orang Eropa yang pertama menjumpai benua Amerika. Kemudian yang kedua ada invensi atau invention. Adalah suatu penemuan sesuatu yang benar-benar baru. Artinya, hasil kreasi manusia. Benda atau hal yang ditemui itu benar-benar sebelumnya belum ada. Kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru. Misalnya, penemuan teori belajar, teori pendidikan, teknik pembuatan barang dari plastik, mode pakaian, dan sebagainya. Tentu saja munculnya ide atau kreativitas berdasarkan hasil pengamatan, pengalaman dari hal-hal yang sudah ada, tetapi wujud yang ditemukannya benar-benar baru. Inovasi ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik itu berupa hasil invention maupun discovery. Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah. Nah, agar memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pengertian inovasi dan juga guna memperluas wawasan perhatian, berikut ini beberapa definisi inovasi yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Rogers menyatakan bahwa inovasi adalah an idea, practice, or object perceived as new by individual, yang artinya inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap atau dirasa baru oleh individu. Dengan definisi ini, maka kata perceive menjadi kata yang penting karena mungkin pada suatu ide, praktek, atau benda akan dianggap sebagai inovasi bagi sebagian orang, tetapi bagi sebagian yang lainnya tidak, tergantung apa yang dirasakan oleh individu terhadap ide, praktek, atau benda tersebut. An innovation is an idea for accomplishing some recognition
information social and in a new way or for a means of accomplishing some social. Donald Ely 1982. An innovation is any idea, practice, or made artifact perceived to be a new but relevant unit of adopt. The innovation is the change object. Zaltman Duncan 1977. Dari beberapa definisi inovasi yang dibuat oleh para ahli tersebut, dapat diketahui bahwa tidak terjadi perbedaan yang mendasar tentang pengertian inovasi antara satu dengan yang lain. Jika terjadi ketidaksamaan hanya dalam susunan kalimat atau penekanan maksud, tetapi pada dasarnya pengertiannya sama. Semua definisi tersebut mengatakan bahwa inovasi adalah suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia yang diamati atau dirasakan sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang. Hal yang baru itu dapat berupa hasil invensi atau diskovery yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kaitan antara inovasi dan modernisasi. Pada waktu membicarakan inovasi, sering orang mengajukan pertanyaan tentang modernisasi, karena antara keduanya tampak persamaan, yaitu kedua-duanya merupakan perubahan sosial. Agar dapat mengetahui apa perbedaan dan juga kaitan antara inovasi dan modernisasi, maka perlu dipahami apa itu inovasi dan apa itu modernisasi. Baru kemudian kita cari kaitan antara keduanya. Inovasi telah dibicarakan sebelumnya, maka sekarang kita akan membicarakan tentang modernisasi. Istilah modern mempunyai berbagai macam arti dan juga mengandung berbagai macam tambahan arti. Istilah modern ini digunakan tidak hanya untuk orang-orang, tetapi juga untuk bangsa, sistem politik, ekonomi lembaga seperti rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, perumahan, pakaian, serta berbagai macam kebiasaan. Pada umumnya, kata modern digunakan untuk menunjukkan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik, lebih maju dalam arti lebih menyenangkan, lebih meningkatkan kesejahteraan hidup. Dengan cara baru, sesuatu akan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Misalnya dalam perkembangan transportasi. Karena kuda lebih modern daripada gerobak yang ditarik orang, tetapi mobil lebih modern daripada kereta kuda. Pesawat lebih modern daripada mobil. Jadi, modern dari satu segi dapat diartikan sesuatu yang baru dalam arti lebih maju atau lebih baik daripada yang sudah ada. Baik dalam arti lebih memberikan kesejahteraan atau kesenangan bagi kehidupan. Nah, berdasarkan uraian tersebut, kini tiba saatnya kita untuk membicarakan tentang kaitan antara inovasi dan modernisasi. Inovasi dan modernisasi keduanya merupakan perubahan sosial. Perbedaannya hanya pada penekanan ciri dari perubahan itu. Inovasi menekankan pada ciri adanya sesuatu yang diamati sebagai sesuatu yang baru bagi individu atau masyarakat. Sedangkan modernisasi menekankan pada adanya proses perubahan dari tradisional ke modern atau dari yang belum maju ke yang sudah maju. Jadi dapat disimpulkan bahwa diterimanya suatu inovasi sebagai tanda adanya modernisasi. Misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan perlu diadakan transmigrasi. Transmigrasi merupakan hal yang baru bagi masyarakat, maka transmigrasi adalah suatu inovasi. Masyarakat yang sudah mau menerima ide transmigrasi dan mau melaksanakan transmigrasi berarti sudah memenuhi ciri masyarakat modern yang siap menghadapi perubahan dan meninggalkan pola pikir tradisi yang bersemboyan. Dalam bahasa Jawa, mangan ora, mangan yen umi. Artinya, meskipun tidak makan, asal tetap berkumpul dengan sesama saudara. Baiklah, selanjutnya ada inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi ataupun discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Nah,
Berikut ini contoh-contoh inovasi pendidikan dalam setiap komponen pendidikan. Di antaranya ada yang pertama, pembinaan personalia. Yang kedua, banyaknya personal dan wilayah kerja. Yang ketiga, fasilitas fisik. Yang keempat, penggunaan waktu. Yang kelima, perumusan tujuan. Yang keenam, prosedur. Yang ketujuh, peran yang diperlukan. Yang kedelapan, wawasan dan perasaan. Yang kesembilan, bentuk hubungan antar bagian atau mekanisme bekerja. Yang ke-10 ada hubungan dengan sistem yang lain, dan yang ke-11 ada strategi. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.